Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya MC anda William untuk ibadah raya online pada minggu ini yang pastinya boleh ditonton melalui YouTube Gereja SIB City Life Church Kuala Lumpur. Bagi anda yang pertama kali bersama dengan kami amatlah mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan anda untuk turut terlibat dalam ibadah ini. Jika tidak keberatan, anda bolehlah mengisi Google Form yang telah disediakan di ruangan chat box di bawah. Kemudian admin gereja akan follow up dengan anda semua. Bagi anda yang sentiasa bersama dengan kami mengucapkan terima kasih di atas komitmen anda semua. Untuk makluman, pada minggu ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang begitu komited dalam pelayanan beliau. Tidak lain dan tidak bukan Presiden SIB Semenanjung, iaitu Reverend Jasmi. Baiklah, dimanapun anda berada pada saat ini, kami mendoakan anda dalam keadaan yang baik. Banyak perkara yang kita alami sepanjang minggu ini, sama ada baik ataupun buruk, namun yang pasti Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan yang kita alami. Lelahmu, sakitmu serta air matamu akan digantikan Tuhan dengan sukacita dan berkat yang melimpah. Sebelum kita masuk ke ruangan pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti, marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kita sebelum memuji dan memuliakan Tuhan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Pastor kita, Ibu Tunung. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan syurga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat hidup. Dan dari segala kesempatan yang ada ini Tuhan, kami mau belajar untuk semakin dekat dengan-Mu dan hidup intim dengan-Mu. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun ibadah ini secara online, kami percaya bahwa Roh-Mu ada bersama kami, melayani setiap kami melalui pujian, penyembahan, dan firman-Mu yang akan menguatkan dan memulihkan hidup kami. Kuasa firman-Mu yang hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, bahkan sendi-sendi dan sumsum. Terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa firman Tuhan. Kami berdoa segala gangguan dari kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan bersama, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, amin. Tuhan itu baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama
Terpujilah nama Tuhan kita, amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan bersama satu hati, satu kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan bersama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang percaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya.
kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku dan sahabatku, terindah manis Engkau bagiku.
Thank you Lord Jesus. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang layak dipuja, yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dalam menyembah, dalam kebenaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami. Engkau yang layak menerima semuanya ini Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, amin, amin, haleluya. Shalom semua, puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada kesempatan bersama dalam ibadah secara online ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kepimpinan SIB City Life yang memberi kesempatan untuk saya berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gereja City Life, kepimpinan City Life yang telah memberi komitmen yang sangat tinggi terhadap pusat sepanjang pandemik. Dari tahun lepas sampai tahun ini, saudara-saudari yang kasih Tuhan, gereja ini memberi teladan yang sangat baik kepada gereja-gereja yang lain. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan atas gereja SIB City Life karena komitmen Anda. Sudah tentu itu semua karena kebaikan Tuhan dan komitmen kesetiaan kamu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya ingin berkongsi dengan kita firman Tuhan yang saya beri tema kesetiaan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini bukan kebetulan pandemik ada berlaku dari tahun lepas sampai tahun ini, tetapi saya melihatnya dari sudut pembangunan iman dan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Pandemik datang adalah memberi ujian kepada kita dalam hal kesetiaan kepada kita, kepada Tuhan. Jadi COVID-19 ini sebenarnya bukan hanya ditakuti, bukan hanya membuat kita rasa risau dan sebagainya, tetapi sebenarnya pada masa yang sama COVID-19 menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun lepas kita dihantui dengan banyak cerita, banyak pengalaman, dan pengalaman itu dapat kita lihat dari kes-kes yang meningkat dari COVID-19 ini, dan tidak kurang juga ramai orang yang mendapat efek kesan yang sangat mendalam terhadap COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pengurangan gaji, bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Tetapi saya percaya dan saya ingin mendorong semua itu adalah ujian dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan gagal dalam ujian ini. SIB Semenanjung dan seluruh jemaat, seluruh gereja lokal di SIB Semenanjung, sebenarnya saya melihat kita telah lulus dengan ujian ini. Amin. Kita lulus dengan ujian ini, itu sebabnya sampai hari ini walaupun ada pandemik, tapi kita masih tetap dapat beribadah, dapat mencari Tuhan, dapat mendengar firman Tuhan, dan tidak ada yang dapat menghalang kita sebab kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada banyak alasan yang kita boleh beri, ada banyak juga alasan yang kita boleh ciptakan untuk tidak mencari Tuhan. Tetapi saat ini kita tetap mencari Tuhan sebab kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan yang saya petik dalam Roma pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Firman Tuhan berkata, kalau ada manusia yang tidak setia kepada Tuhan, itu sekali-kali tidak dapat membatalkan kesetiaan Tuhan kepada gerejanya.
tidak dapat mempengaruhi kesetiaan Tuhan terhadap umatnya, terhadap orang percaya. Haleluya. Orang-orang yang percaya, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Kristen senantiasa mendapat kesetiaan yang sangat solid di hadapan Tuhan. Saya ingin berkongsi dengan kita, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kalaupun kita tidak setia, firman Tuhan berkata Allah tetap setia. Sebab itulah Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kalaupun Tuhan dihakimi, kata firman Tuhan, ia ternyata benar dan menang meskipun dia dihakimi, sebab kesetiaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mendorong kita supaya kita terus setia. Meski ada cabaran, meski ada tantangan, meski sukar, keadaan sukar yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita setia. Sebab Allah kita setia. Setia itu solid. Dia bukan tidak akan wujud setengah setia atau kurang setia atau setia sedikit-sedikit, tidak. Hanya ada dua keadaan. Sama ada kita setia atau tidak setia. Jangan sekali-kali berpikir yang semasa pandemik ini saya kurang setia pergi gereja, saya kurang setia mencari Tuhan. Sebenarnya tidak. Sekali kita setia, setia. Dan ketika kita berpikir bahwa saya kurang setia, sebenarnya kita tidak setia di hadapan Tuhan. Jadi, tetap setia. Jangan sekali-kali berpikir saya mau kurang setia, saya mau setengah setia. Tetapi setialah sepenuh hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk banyak hal setia. Dalam hal iman kita, kerohanian kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menuntut kita dalam hal kesetiaan, dalam banyak hal, komitmen kita di gereja, pelayanan, persembahan, persepuluhan. Dulu kita harus memberi persembahan sebab ada orang yang datang untuk memungut, dan sekarang semua itu kita memberi dengan hati yang rela, tanpa ada orang melihat, tanpa ada ushers yang datang untuk memungutnya. Jadi inilah yang perlu kita tunjukkan, kesetiaan di kesempatan seperti ini. Kesetiaan kita kepada Tuhan kita tunjukkan. Ada sekurang-kurangnya 3 level kesetiaan yang akan membuat kita naik level dari satu level ke level yang seterusnya kalau kita hidup setia di hadapan Tuhan. Level yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan kita akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ini sangat penting. Oke, level pertama, kesetiaan membuat kita lebih mengenal Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Apabila kita sudah dekat dengan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, maka ada level yang seterusnya yang akan kita capai, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan. Tadi kesetiaan kita dengan Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Wow, ini level yang sangat seronok, sangat baik. Sebab kita setia, kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih mengenal Tuhan. Dan level yang seterusnya, selepas kita mengenal sungguh-sungguh dengan Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang akan terjadi? Kita akan semakin intim dengan Bapa, intim dengan Tuhan, dan kita akan menikmati cinta kasih Bapa. Disinilah kemuncaknya, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang sangat sukar, kalau kita berada di level yang ketiga ini, maka kita senantiasa menikmati damai dan sukacita dari Tuhan. Saya tidak berkata di level 3 ini tidak ada masalah. Saya tidak juga berkata bahwa di level yang ketiga ini, oleh sebab kita setia, kita dekat dengan Tuhan, kita semakin kenal Dia lebih dalam, dan kemudian kita menikmati cinta kasih Bapa. Itu bukan berarti kita akan diangkat ke dunia lain yang tiada masalah. Masih ada masalah. Tapi saat kita berdepan dengan keadaan krisis keuangan kah, krisis kesehatan kah, atau krisis-krisis lain, pekerjaan kita, ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan,
saya mendorong Anda supaya kita tetap setia di hadapan Tuhan sampai kita sangat menikmati kebaikan dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan ini, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membawa kita belajar sekurang-kurangnya ada 4 gaya hidup orang yang setia kepada Tuhan. Dan saya memetik firman Tuhan di dalam Mazmur 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada 4 gaya hidup yang perlu kita lihat daripada pembacaan ini. Yang pertama, gaya hidup yang pertama, saya tidak akan baca keseluruhan ayat ini, silakan saudara-saudari membacanya. Saya mau membawa kita belajar 4 gaya hidup ini. Yang pertama adalah jangan menduakan Tuhan, atau gaya hidupnya adalah tidak menduakan Tuhan. Apakah kamu mengerti kata menduakan? Di ayat yang pertama firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencomo, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan atau firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik? Sebab orang yang mendengar nasihat orang fasik, orang yang duduk di kumpulan pencomo, orang yang berdiri di jalan orang berdosa adalah orang yang tidak setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang setia tidak akan menduakan Tuhan walaupun banyak hal terjadi. Satu ketika saya pergi bermain badminton, dan di laluan untuk saya pergi ke tempat bermain badminton itu, saya harus melalui satu tempat ibadah agama lain. Dan bila saya lalu di tempat itu, tiba-tiba pada waktu itu jalan jam, dan saya tidak tahu apa yang berlaku di hadapan, betul-betul di hadapan tempat rumah ibadat itu, kuil. Saya tidak tahu apa yang berlaku di sana, tetapi waktu kami sedang menantikan jalan itu akan menjadi lancar semula, datanglah seorang pemuda pergi memberitahu kami yang sedang bersusun di sana. Dan dia senyum-senyum dan dia beritahu, sorry bang, sorry ada slow sedikit atau jam sedikit. Dan saya pun tanyalah pemuda ini, apa yang berlaku? Dan dia memberi penjelasan, oh kami mau bawa itu jangkaut masuk dalam kuil. Bila saya dengar penjelasan itu, saya tertanya-tanya, kenapa jangkaut harus masuk di sana? Dan saya tanya lagi, kenapa perlu ada jangkaut masuk di sana? Dan dia beritahu, oh itu jangkaut mau angkat itu patung, mau bawa keluar. Itu patung tidak ada ong lah, tidak ada berkat. Itulah penjelasan dia. Saya dengar penjelasan itu dan saya mulai pikir, oh oke, baiklah. Tapi selepas perjalanan itu menjadi lancar semula, saya berpikir jangan-jangan ada orang Kristen yang seperti itu. Bila doa tidak dijawab, bila tidak ada tanda-tanda penyertaan Tuhan, tukar Tuhan sajalah. Jangan sekali-kali seperti itu. Itu orang yang tidak setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya juga pernah dijemput melayani oleh sebuah gereja di satu retreat gereja mereka, dan saya pergilah ke tempat itu. Tempat itu sangat cantik. Dan singkatkan cerita, saya mulai berkhotbah. Selepas berkhotbah, saya mau berdoa untuk semua pemimpin mereka yang hadir dan jemaat yang hadir. Dan selepas berdoa, amin, atau call itu sudah selesai, tinggal ada seorang wanita di depan dan dia mau berbicara dengan saya. Dan bila dia berbicara dengan saya, dia beritahu dengan saya, Reverend, saya mau cerita satu perkara. Saya pun mulailah, saya cakap, oke. Itu masih di hadapan member. Dan dia beritahu dengan saya, bagaimana nih Reverend, saya ada jimat. Kamu tahu apa itu jimat? Dia beritahu, saya ada jimat. Wow, saya mulai dalam hati saya, wow, ini case berat. Ada jimat perempuan. Dan saya tanya lagi, jimat apa itu? Dan dia cakap, jimat ini supaya saya pegang dan saya senantiasa kelihatan cantik. Saya belum bertanya, dia sambung dengan ceritanya dan dia cakap, jimat itu dia dapat dari mak dia dapat dari nenek dia.
Jadi turun-temurunlah jimat itu. Dan saya cakap dengan dia, jimat itu mana? Di rumah. Dan saya mulai berpikir, apa saya mau cakap? Takkanlah saya buat pengusiran dalam nama Yesus, itu mustahil. Saya tidak tahu jimat itu bagaimana dan sebagainya. Tapi sementara saya berpikir, tiba-tiba terfikir di pikiran saya untuk tanya dia satu soalan. Dan saya tanya dia soalan ini. Waktu kamu datang di sini, kamu guna lipstick kah? Tahu lipstick? Wanita-wanita pasti tahu apa itu lipstick. Kamu guna makeup kah waktu kamu datang sini? Dan dia dalam keadaan senyum, dia beritahu saya, Pastor Reverend, mana boleh, mestilah pakai lipstick, mesti pakai makeup. Dan saya beritahu dengan dia, kalau kamu perlu makeup, kamu perlu lipstick, kenapa kamu perlu jimat itu lagi? Sepatutnya kalau kamu ada jimat itu supaya kamu senantiasa kelihatan cantik, tak perlulah beli lipstick atau makeup. Betul kan? Sebab sudah ada yang membuat dia kelihatan cantik, tapi ternyata dia tetap perlukan peralatan lain untuk supaya kelihatan cantik. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah perbuatan yang menduakan Tuhan sebenarnya. Sebab ada kepercayaan lain yang sedang dia amalkan, dan itu bagi Tuhan itu adalah hal yang paling tidak dapat diterima oleh Tuhan, sebab dia telah menduakan Tuhan. Orang yang setia tidak akan menduakan Tuhan. Gaya hidup yang kedua, saya mau membawa kita secara cepat saja, ayat 2. Di ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini ini berbicara tentang ia melakukan apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang suka, orang yang setia ini adalah suka kepada firman Tuhan, kemudian merenungkannya siang dan malam, mengaplikasikannya atau menghidupi kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Orang yang setia adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan berkata, janganlah menjadi pendengar firman sahaja, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Ada ramai orang yang sanggup mendengar firman Tuhan berjam-jam dan sebagainya, tapi tidak semua boleh atau sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang bukan hanya mampu mendengar, tetapi juga mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Jadilah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Gaya hidup yang ketiga, hidupnya kelihatan bertumbuh. Jadi gaya hidupnya selalu menghasilkan buah. Jumpa dengan orang lain akan diberkati. Sebab ada firman yang mengalir, ada air hidup yang mengalir dalam hidupnya, ada kesaksian, ada pelayanan yang memberkati orang lain. Saya tidak tahu berapa lama kamu berada di SIB City Life. Sudah pasti ada di antara kamu yang sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 3 tahun, lebih dari 5 tahun dan sebagainya. Pastikan saat Anda berada di sini dan pada saat ini kamu sudah jauh lebih memberkati orang lain daripada yang mula-mula kamu datang di sini. Orang itu harus menghasilkan buah. Inilah gaya hidup orang yang setia, menghasilkan buah, menghasilkan impak pelayanan kepada masyarakat, kepada community, kepada jemaat Tuhan di gereja ini. Firman Tuhan dalam ayat 3. Tetapi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tidak layu, dan dia menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata firman Tuhan. Bayangkan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak layu, berbuah pada musimnya, dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Meskipun ada pandemik, itu adalah musim kemarau secara rohani. Meskipun susah untuk dapat pekerjaan, bisnis susah berjalan, tetapi bagi Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan,
kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Inilah yang harus terjadi di dalam hidup kita sebagai seorang yang setia di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, gaya hidup yang keempat bagi seorang yang setia adalah bertahan dalam pencobaan. Ada pencobaan, kita tetap bertahan. Ada pencobaan, kita tetap bertahan. Firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan menolong kita. Firman Tuhan dalam ayat 5, ayat 4, 5, dan 6 berkata, orang yang benar akan bertahan dalam pencobaan, tidak seperti orang fasik yang tidak bertahan dalam pencobaan. Jadi orang yang setia adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Pandemik ini adalah pencobaan. COVID-19 adalah cabaran, pencobaan untuk kita. Situasi ekonomi sekarang pun pencobaan bagi kita. Keadaan politik yang kita dengar di negara pun adalah ujian-ujian yang menguji hidup kita, kerohanian dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang bertahan. Perhatikan 4 gaya hidup ini, dia hanya satu putaran, di mana orang yang menduakan Tuhan adalah orang yang tidak tahan dalam pencobaan. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang yang menduakan Tuhan. Orang yang hidupnya tidak bertumbuh adalah orang yang tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak bertahan dalam pencobaan, sebab orang itu tidak bertumbuh secara iman kerohanian di hadapan Tuhan. Dan orang yang tidak dapat bertahan dalam pencobaan adalah orang yang selalu mendoakan Tuhan. Dia hanya satu pusingan sebenarnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, 4 gaya hidup ini harus kita perhatikan. Kita sering kali terperangkap dengan satu hal seperti pemikiran seperti ini, bahwa saya mau setia. Nanti kalau saya sudah setia, saya akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Itu benar, tapi belum tentu itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ganjaran dari kesetiaan saudara yang kasih Tuhan bukan semata-mata berkat material atau keuangan atau benda yang kita boleh sentuh. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Roma 11 ayat 30, berkat dari kesetiaan kita adalah kita akan memiliki segala sesuatu kemurahan Tuhan. Dalam segala sesuatu di dalam kemurahan Tuhan, itulah berkat bagi orang yang setia. Dan firman Tuhan tidak pernah ditemukan dalam Alkitab bahwa orang yang setia mendapat ganjaran dalam hal keuangan, dalam hal bentuk-bentuk benda dan sebagainya. Ada firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 17. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri yang menceritakan, mengajarkan perumpamaan ini. Di dalam ayat 17 itu Yesus berkata, sebab kamu setia kepada hal perkara-perkara kecil, terimalah kekuasaan. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, sebab kamu setia dengan perkara kecil, terimalah cek, cash money, atau terimalah sebuah handphone, atau laptop, atau sebagainya. Tidak pernah terjadi. Ketika Yesus mengajar perumpamaan tentang kesetiaan, dia berkata, sebab kamu setia kepada perkara kecil, terimalah kekuasaan atas kota ini. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah apabila kita setia kepada Tuhan, Tuhan berkata, terimalah tanggung jawab baru. Terimalah tanggung jawab ini. Terimalah tugas baru ini. Terimalah pelayanan baru ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah ganjaran kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kamu, Tuhan akan menjaga kamu. Tuhan akan menaikkan level kamu di tempat kerja kamu, di manapun kamu berada. Tuhan akan menjaga segala usaha kamu, termasuk bisnis dan pekerjaan studi kamu bagi yang masih student. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita setia di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata,
terimalah kekuasaan baru, terimalah tanggung jawab baru di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Saya mau membawa kita untuk berdoa, dan tunduk kepala saya akan pimpin dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami menerima firman-Mu, mengajar kami untuk tetap setia, sebab Engkau tidak pernah tidak setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan kesetiaan-Mu sangat jelas senantiasa bagi kami, ya Bapa. Terima kasih. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di SIB City Life, hamba Tuhan, para pemimpin gereja, para pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah dengan berkat yang berkelimpahan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, bisnis mereka diberkati Tuhan, usaha-usaha mereka dan pelayanan mereka, serta seluruh keluarga dan seluruh studi bagi student-student yang ada di sini. Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Reverend Jasmine di atas perkongsian firman Tuhan yang saya percaya kita semua diberkati melalui perkongsian ini. Sebelum ibadah ini berakhir, ada beberapa info yang ingin kami bawakan kepada anda semua. Sebagai peringatan awal, gereja kita akan mengadakan ibadah Jumaat Agung pada 2 April 2021 pada jam 8.30 malam, dan untuk info tambahan, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus pada malam tersebut. Selain itu, gereja kita akan mengadakan satu acara khas untuk jemaat yang sudah berkeluarga maupun bertunang, yaitu Family Parenting Live, di mana acara ini akan diadakan pada 3 hari bulan April 2021 di platform Zoom pada jam 8 malam. Anda penuntut universiti, tidak kira di universiti awam maupun swasta, dan saya percaya Anda mengalami masalah terutama dari segi pembelajaran secara normal baru. Unico Pusat P3S2 akan mengadakan satu webinar khusus untuk perkara ini yang akan dianjurkan pada 4 April 2021, dan sekiranya Anda ingin terlibat, Anda boleh mengisi Google Form seperti yang tertera di chat box Anda, ataupun untuk maklumat lebih lanjut Anda boleh menghubungi nombor yang tertera seperti di skrin Anda. Sekian saja ibadah kita untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan kongsikan ibadah ini di platform media sosial Anda supaya lebih ramai orang diberkati. Dan sekiranya Anda keluar, pastikan Anda mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sampai jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan memberkati. Bye-bye.